Halo, selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker. Pada kesempatan kali ini kita kembali memperbaiki sebuah speaker LZ3101 yang mana kerusakan dari speaker ini kita akan cek di sini kawan-kawan supaya lebih jelas. Nah, jadi buat kawan-kawan yang baru bergabung di channel Betulin Speaker ini, terima kasih masih setia bersama channel Betulin Speaker ini. Nah, di sini sudah kita hidupkan speaker Bluetooth ini dan kita akan cari di sini kode Bluetoothnya kawan-kawan supaya kita tes koneksinya apakah bisa terhubung. Nah, di sini sedang kita cari kode Bluetoothnya. Dan kita sudah mencoba beberapa kali, tetapi kode Bluetooth dari speaker ini tidak muncul sama sekali kawan-kawan, dan tidak terdetek di sini. Kita cari kembali dan kita pastikan posisi modenya sudah mode Bluetooth. Nah, di sini sudah kita coba berulang kali, tetapi tidak muncul kode Bluetooth dari speaker ini. Nah, seperti itulah kerusakan dari speaker Bluetooth ini. Dan buat kawan-kawan, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa bantu dukung channel ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang kita update di setiap hari di video-video yang menarik kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita lepaskan dan sudah nampak bagian dalam speaker ini. Dan kita akan lepaskan di sini baut dari papan PCB ini, ada 2 buah. Nah, di sini sudah kita angkat bautnya ini. Nah, jadi di sini sudah nampak kawan-kawan bagian depan dari papan PCB speaker ini. Dan di sini kita akan zoomkan dan supaya lebih jelas di sini. Nah, di sini terdapat ada kristal osilator yang model lonjong ini dengan ukuran 26.000 kawan-kawan. Nah, jadi kita akan langsung mengganti komponen ini, kristal osilator yang ukuran 26.000 MHz. Dan ini sangat sering mengakibatkan koneksi Bluetooth bermasalah karena komponen ini. Nah, di sini sedang kita akan panasi kawan-kawan. Dan di sini sedang kita panasi dan kita tunggu beberapa saat sampai timahnya ini betul-betul mencair supaya gampang kita mengangkatnya. Dan memang karena solder uapnya baru kita hidupkan ya, jadi masih belum terlalu panas sekali kawan-kawan, sehingga agak lebih lama di sini. Nah, di sini kita sudah panasi dan kita akan angkat di sini kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita angkat
dan kita letakkan di sini. Kita mengambil penggantinya dari papan PCB ini. Nah, jadi kita apabila mengganti atau menjumpai kerusakan speaker seperti ini, kita cek di sini chipsetnya ini kawan-kawan, ada di situ logo atau merek A3. Nah, jadi kalau chipsetnya yang model A3, dan kita pastikan bahwa kristal osilatornya diusahakan menggunakan yang petak seperti ini, supaya koneksinya lebih gampang dan cepat berfungsi koneksi bluetoothnya. Nah, jadi kita sudah sering kita bandingkan apabila menggunakan chipset yang model logo A3, yang lebih gampang terkoneksi menggunakan kristal osilator yang petak seperti yang hitam yang kita angkat ini. Dan kalau kita pasang yang dengan chipset yang logo A3 dengan kristal osilator yang lonjong, dia sangat sering bermasalah dan tidak bisa terdetek kode Bluetooth-nya. Nah, di sini sudah kita akan tempelkan kawan-kawan. Nah, di sini sedang kita panasi. Nah, jadi di sini sudah kita pastikan kawan-kawan sudah betul-betul lengket kristal osilator ini pada timah yang ada di papan PCB ini. Dan kita kipas di sini supaya betul-betul panasnya tadi cepat dingin. Nah, di sini sudah selesai dan kita akan hidupkan di sini dan kita akan cari kode Bluetooth-nya di HP Android ini kawan-kawan. Nah, di sini masih belum ada terdeteksi kawan-kawan, kita sedang cari. Nah, di sini sudah langsung muncul BT speaker. Nah, jadi di sini langsung berhasil dan sudah nampak kode Bluetooth-nya. Nah, jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara memperbaiki speaker Bluetooth yang tidak bisa terkoneksi atau tidak terdeteksi kode Bluetooth-nya. Dan semoga bermanfaat video ini. Dan kita tes di sini suaranya. Nah, di sini sudah kita tes suaranya kawan-kawan. Dan sudah berhasil terkoneksi kode Bluetooth-nya. Dan di sini sudah selesai kita coba ya kawan-kawan. Dan buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan di sini kita sudah ganti tadi kristal osilatornya. Di sini ada nameplate A3 pada chipsetnya ini, sehingga kalau chipsetnya nameplate-nya logo A3, kita lebih gampang memasangnya dan lebih terdeteksi kode Bluetooth-nya di sini kawan-kawan. Nah, jadi kalau kita menemui chipsetnya A3, kita usahakan mengganti kristal osilatornya menggunakan yang model petak seperti ini. Petak dan bisa juga ada warna silver dan warna hitam. Nah, jadi ini sama
kristal osilatornya ini dengan chipsetnya ini tidak cocok kawan-kawan, makanya tidak terdeteksi kode Bluetooth-nya. Dan di sini kita pasang kembali. Dan buat kawan-kawan, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa bantu dukung channel ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Dan di sini sudah kita kunci papan PCB ini, kita akan tutup. Dan di sini sudah kita akan kunci kawan-kawan. Nah, kita akan hidupkan kembali di sini suaranya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Kita tes di sini suaranya kawan-kawan. Dan di sini sudah selesai kita tes dan sudah berhasil. Nah, jadi buat kawan-kawan, jangan lupa saksikan terus video-video menarik di channel Betul Speaker di video-video selanjutnya. Dan kita pasang kembali dalam kotaknya ini. Dan semoga bermanfaat video ini. Cukup sekian dan terima kasih.